Halo, apa kabar? Salam jumpa, salam sehat, dan selamat datang di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Saya, Saferiana Boseke, SPD, akan menyajikan materi dengan topik perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. Materi yang akan dibahas adalah perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan NKRI. A. Kesatuan wilayah Indonesia yang terdiri dari pertama, makna wilayah kesatuan Indonesia dalam berbagai bidang. Kedua, pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Ketiga, landasan hukum persatuan dan kesatuan bangsa. B. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Terdiri dari pertama, tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, persatuan dan kesatuan setelah proklamasi kemerdekaan. Ketiga, ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang. Keempat, strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. C. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ketiga, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Keempat, penerapan prinsip persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik di dalam berbagai bidang. Yang pertama, wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik. Kemudian, wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi. Kemudian, wilayah Indonesia sebagai kesatuan sosial budaya. Dan juga wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan politik. Pertama, seluruh wilayah Indonesia sebagai tempat untuk hidup dan milik seluruh bangsa Indonesia. Sedangkan wilayah Indonesia sebagai satu politik yang kedua, seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan hukum. Berikut yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara. Dan yang keempat, bangsa Indonesia memiliki rasa, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta memiliki tekad yang sama dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang kelima, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, agama, serta budaya. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi di sini dimaksudkan yang pertama, bahwa kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia adalah modal dan milik bangsa bersama bangsa Indonesia. Sedangkan wilayah Indonesia sebagai kesatuan ekonomi yang kedua, di sini dimaksudkan bahwa tingkatan perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah. Wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang dimaksud dengan wilayah Indonesia sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan terdiri dari tiga, yang mana yang pertama, ancaman terhadap suatu daerah atau wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Sedangkan yang kedua,
setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membela bangsa dan negara. Dan yang ketiga, kita mampu membela kemantapan pertahanan dan keamanan serta mempertahankan kedaulatan negara. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Dinamikanya yaitu tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan setelah proklamasi kemerdekaan. Ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang. Strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, tahapannya adalah pertama diawali bahwa perasaan senasib dan sepenanggungan. Maka munculnya kebangkitan nasional. Setelah munculnya kebangkitan nasional maka diawali dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Yang kemudian kita sampai pada titik yang namanya proklamasi kemerdekaan. Ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang terdiri dari ancaman dalam bidang ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor yang pertama yaitu kondisi geografis. Kemudian ada ketimpangan pembangunan nasional. Kemudian keberagaman masyarakat Indonesia. Munculnya gejala etnosentrisme dan tergesernya budaya bangsa Indonesia. Itu adalah bagian dari faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yaitu prinsip wawasan Nusantara, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi, prinsip nasionalisme Indonesia. Terima kasih untuk materi kita pada kali ini. Kita akan bertemu dalam materi-materi kita untuk selanjutnya.